Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas kasih dan kemurahannya saja pada saat ini kita semua boleh merasakan hidup yang penuh sukacita. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita bisa kuat menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Allah Bapa berkenan menghimpun kita kembali yang berbeda-beda menjadi satu tubuh dalam ikatan roh dalam kebaktian pada hari ini. Dalam perutusan pada para murid waktu itu, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah roh." Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid hidup dalam semangat kesatuan dan menjadi saksi Injil Kerajaan Allah. Pada Minggu Pentakosta ini, kita diajak untuk menghayati hembusan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari alami dan rasakan daya roh Allah yang telah turun atas kita, yang rindu mengubahkan hidup kita semua agar hidup sesuai kehendak Bapa di sorga. Marilah sebelum memulai kebaktian pada hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Roh-Mu yang kudus memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Kau dirikan di dunia ini. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam hati kami, memampukan kami untuk mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Penuhilah hidup kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa menghasilkan buah roh yang baik. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian Pentakosta pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari raya Pentakosta ini, marilah kita membuka hati kepada kasih karunia Roh Kudus, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi yang juga telah menuntun langkah hidup kita melewati dunia ini. Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara semua. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan hidup semakin dewasa di dalam Kristus. Bersama-sama dengan Sang Pemakmur, kita mengagungkan kasih Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 30-34. Mari kita baca secara berbalasan. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui ciptaanmu. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Amin. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 233 bait 1 dan 2. Roh Kudus, turunlah. Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui doa bersama-sama kita mengungkapkan ketidakmampuan kita melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami masing-masing untuk melihat ke dalam diri kami, untuk mengenali kekecewaan, sakit hati, kepahitan, kebencian, kemarahan, kekhawatiran dan ketakutan kami. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela,
sehingga tidak berani menengadahkan wajahku kepadamu ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah mumbung ke langit. Ya Roh Allah yang hidup, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Tak jarang kami mengatasnamakan Roh Kudus untuk memecah belah kesatuan tubuh Kristus, kesatuan umat manusia. Atas nama Roh Kudus, kami mengaku diri sebagai pihak yang paling baik, paling benar di antara sesama. Atas nama Roh Kudus, kami membuat tembok-tembok pemisah karena latar belakang agama, suku, ras, antar golongan. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengatakan, "Terimalah Roh." Ajarlah kami menerima daya Roh dan hidup dalam pemulihan serta kesatuan antar sesama dan dengan Tuhan. Roh Kudus yang Sang Sumber Rahmat, datanglah dan penuhilah batin kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami hidup saling mengasihi dan menumbuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ungkapkan penyesalan kita dengan bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan 2, dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkenan menyatakan kemurahan dan pengampunannya. Saat kita mengakui segala dosa kita secara jujur di hadapannya. Sekarang,
Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita sambut kabar sukacita ini dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan datang sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama merendahkan hati, mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali kehendak Tuhan di dunia ini, di dalam kehidupan kami sekarang. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami memiliki kemauan dan kemampuan untuk berani menjalani hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh sukacita abadi, pengampunan dan hidup yang baru, serta pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya Allah, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mau mendengar firman-Mu dan hidup menjadi murid-murid Kristus yang taat penuh kepada perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam ibadah Pentakosta pada hari ini diambil dari dua bacaan leksionari. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21 dibacakan oleh lektor. Bacaan leksionari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata dengan mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 menjadi dasar pembacaan firman Tuhan juga pada hari ini. Demikian firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah dalam rangka hari Pentakosta saat ini adalah menerima aliran air hidup dari Roh Kudus. Menerima aliran air hidup dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar berbagai pengibaratan tentang kehidupan. Salah satunya adalah yang menyebutkan bahwa kehidupan ini ibarat sebuah pengembaraan. Gambaran kehidupan sebagai pengembaraan mengandung makna bahwa dalam menjalani hidupnya, seseorang digambarkan seperti seorang musafir. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan ini. Ketika menyusuri jalan-jalan itu,
ia berjumpa dengan berbagai peristiwa kehidupan. Kadang peristiwa yang menyenangkan, kadang peristiwa yang menyedihkan. Ada kalanya ia memiliki bekal yang berlimpah, namun tidak jarang ia juga mengalami kekurangan. Proses kembara hidup bisa jadi membuat seorang musafir mengalami keletihan, kelelahan. Kelelahan itu bisa menimpa fisik, mental, bahkan spiritualitasnya. Apabila kelelahan itu tidak segera diatasi, bisa jadi si pengembara tadi tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia di zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan dan perlu untuk disegarkan. Salah satu tampilan dari liputan6.com pada tanggal 3 Agustus 2019 dengan melansir dari brightside.com menyebutkan bahwa saat ini banyak orang mengalami kelelahan jiwa. Kita akan belajar apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang mengalami kelelahan jiwa. Paling tidak ada 6 pertanda kelelahan jiwa yang dialami oleh seseorang. Yang pertama, lelah setelah tidur semalaman. Aneh ya Bapak Ibu, sudah tidur semalaman tapi ternyata bangun tidur pagi, badan kita masih terasa lelah, letih. Tidur mestinya menjadikan tubuh kita ini kembali segar, bugar. Namun bagi yang jiwanya lelah, saat bangun tidur yang terjadi adalah tubuhnya selalu merasakan kelelahan. Yang kedua, melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kelelahan ini menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalunya yang dianggapnya begitu hebat. Masa lalu yang dianggapnya sangat memberikan kesan yang sangat dalam, sehingga ia pun juga takut untuk menghadapi masa depan. Hal utamanya adalah bahwa seseorang tidak menyukai momen yang baru, momen saat kini, dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan segala cara yang bisa dilakukannya. Yang ketiga, pertanda kelelahan jiwa itu adalah emosi yang sering berubah-ubah. Ketidakpuasan, kelelahan, dan ketidakpedulian dapat mempengaruhi emosi seseorang. Sering marah, tersinggung terhadap sesuatu yang sebetulnya sepele, sangat kecil, menangis atau tertawa tanpa alasan, juga menjadi salah satu jiwa seseorang mengalami kelelahan. Hidup menjadi lebih sulit dengan emosional tersebut dan memaksa untuk mencari konflik lebih dari sekedar berusaha mencari kedamaian dan pemahaman dengan orang lain. Maka yang terjadi seringkali menimbulkan persoalan bagi orang lain juga. Yang keempat, menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa juga bisa menjadikan seseorang tidak mau membuka diri terhadap orang lain, termasuk terhadap kesedihan yang sebetulnya sedang dialaminya. Menutupi kesedihan ternyata hanya akan makin membuat jiwa kita terbeban. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain, karena merasa bahwa perjumpaan dengan orang lain ini hanya akan mengganggu kenyamanannya. Karena ia tidak terbiasa berjumpa dengan orang lain, ia menutup diri. Maka ia merasa bahwa orang lain adalah pengganggu bagi dirinya. Yang terakhir, yang keenam, suka berpikir negatif. Kelelahan jiwa yang dialami oleh seseorang juga bisa memicu sebuah
pemikiran negatif tentang dirinya sendiri dan juga tentang sesama, bahkan kehidupan yang dijalaninya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, Ia melihat suasana batin orang-orang yang datang di perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Mereka tampak letih, lelah dengan berbagai kenyataan sehari-hari yang sudah mereka alami. Secara politis, kehidupan mereka memang tertindas. Dalam bidang keagamaan, mereka tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, kering, dan mengkungkung kehidupan mereka. Juga dalam bidang lain, bisa jadi mereka hidup dalam tekanan sehari-hari yang melelahkan. Melihat kelelahan yang dialami oleh orang-orang itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah Roh. Dalam Perjanjian Lama secara simbolik, air digunakan untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujud nyatakan. Di pesta itu, Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penggunaan air sebagai bahasa simbolik dalam konteks pembaca Injil Yohanes sangat mengena. Karena itu Yesus menyebutkan, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup di sini dapat bermakna air yang mengalir, atau dapat juga diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Kitab Zakaria pasal 14 ayat 8 menyebut bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Kitab Yeskiel 47 ayat 1 mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya sendiri, yang adalah bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundangnya untuk datang kepada Yesus, karena dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus juga akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Dan untuk itu, air yang digambarkan sebagai Roh Kudus dapat dimaknai demikian. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam sebuah wadah. Bapak Ibu, kita tahu apapun bentuk wadahnya, air itu akan menyesuaikan. Ketika ditaruh di dalam gelas tripanca ini, maka ia akan mengikuti bentuk dari gelas ini. Ketika dimasukkan ke dalam tempayan, dia pun juga akan mengikuti bentuknya. Apapun bentuk wadahnya, air akan menyesuaikan. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang akan dimasukinya. Wadah yang siap diisi dengan aliran air Roh Kudus. Itulah sebabnya surat 1 Korintus pasal 12 berbicara tentang berbagai macam karunia roh. Dari teks itu kita bisa belajar bahwa Roh Kudus bekerja tidak sama.
dan tidak boleh sama, bahkan tidak harus sama. Maka kelirulah kalau ada orang yang menyamakan kerja Roh Kudus satu dengan yang lainnya. Dia bisa begini, kok saya nggak bisa. Dia bisa begitu, seharusnya saya juga bisa. Itu salah. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, namun air yang dinamis, air yang bergerak. Istilah Yunani yang dipakai adalah hudatos, yang berarti air yang mengalir seperti aliran air di sebuah sungai. Ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Seperti kita melihat aliran air, ketika ada batu yang besar, dia akan mengalir di tempat kiri kanannya, atau yang kecil menimbulkan gelombang dan sebagainya. Ciri kerja Roh Kudus dalam diri seseorang seumpama air. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri seseorang sehingga menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapaknya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kuasa Roh Kudus kalau ia mau membuka diri dengan sepenuh hati. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah kering, terus menerima aliran hidup dari Roh Kudus untuk hidup yang dijalaninya. Dengan menerima aliran itu, kehidupan akan disegarkan kembali, dipulihkan, dan pada akhirnya kehidupan itu pun dapat dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tawaran Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita semua pada saat ini juga, dikala kita merayakan Pentakosta. Ia mengerti bahwa setiap orang, setiap kita merasakan kelelahan, jiwa kita letih lesu, haus, akibat dari beratnya kehidupan yang kita jalani setiap hari. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, membuka diri untuk menerima aliran air kehidupan itu dan bersedia meminumnya, maka jiwanya akan disegarkan kembali. Roh Kudus dari Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat untuk menyusuri kembali perjalanan hidup yang masih harus dilakukannya. Dengan demikian, murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus tidak hanya tahu tentang Dia serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Ia merasakan ketenangan, menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus memberi penyegaran, kekuatan, dan kehidupan yang baru. Dan karena itulah, maka bukalah hati, bukalah kehidupan saudara, dan biarlah aliran Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara semua. Jangan keraskan hati dan merasa mampu bisa mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Sia-sia semuanya. Upaya untuk kita berani membuka diri terhadap karya Roh Kudus harus dilakukan dengan pengosongan diri serta membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh itu. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh Kudus merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Bukalah hati saudara, jadilah tenang, dan persilahkan Roh Kudus masuk dalam hati saudara, membiarkannya bekerja untuk memulihkan jiwa saudara yang sedang
lelah, letih, dan lesu. Sehingga Roh Kudus akan menghadirkan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita, dan memampukan saudara semua menjalani kehidupan di dunia ini, termasuk menghadapi COVID-19 yang mana pemerintah sudah akan memasuki masa yang baru, dunia yang baru, atau kita menyebutnya sebagai hari yang baru, masa yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki masa normal baru ini bukan persoalan mudah. Setiap kita dianggap sudah disiplin, sudah mengerti apa-apa yang harus kita kerjakan agar COVID-19 tidak mampir dalam diri kita. Maka yakinlah, ketika kita mau dengan hidup setia, disiplin, jujur, mematuhi peraturan pemerintah, kita semua akan mengalami penyertaannya yang luar biasa. Tuhan akan menjauhkan kita dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menyatukan hati, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan di sorga. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, hari ini masih di tengah suasana pandemi COVID-19, kami umat Tuhan di seluruh muka bumi boleh tetap mengucap syukur. Oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di dalam hidup kami semua. Kami rindu kiranya kuasa Roh Kudus juga berkenan terus tinggal di dalam hati kami, agar hidup kami selalu dituntunnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan berkenan kepada Bapa saja. Melalui perayaan Pentakosta ini, kami ingin berefleksi tentang hidup kami sebagai orang percaya, apakah hidup kami sudah mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama. Bapa di dalam sorga, bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kepadamu, kiranya kuasa Roh Kudus berkenan membantu kami dalam kelemahan kami, sebab kami tidak tahu bagaimana sebenarnya kami harus berdoa, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kami kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapa di surga yang mulia, Engkau adalah Bapa yang baik, yang senantiasa menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan yang telah kami jalani. Ketika kami menoleh ke belakang, melihat kehidupan yang telah kami lalui, semua kejadian dalam hidup dan kehidupan kami, baik setiap pribadi maupun keluarga kami, semuanya dapat berlangsung karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Ajarlah kami terus ya Bapa, untuk tidak menyombongkan diri bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini bukan karena kuat gagah, hebat, kecerdasan, kepintaran, kekayaan atau harta yang kami miliki, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Status sosial, harta, kekayaan, jabatan, bukanlah hal yang memberikan jaminan keselamatan hidup kami. Karena saat ini setiap orang, entah kaya miskin, tua muda, besar kecil, dewasa anak-anak, bahkan bayi, semuanya bisa menjadi korban pandemi corona. Bahkan dalam hal beribadah pun, semuanya harus mengalami hal yang sama. Masjid, pura, kelenteng, wihara, gereja menjadi sepi, karena setiap orang diharuskan mencari Tuhan di rumah secara pribadi bersama dengan anggota keluarganya. Kegiatan persekutuan di dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting, karena mengingatkan kepada setiap orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya ini juga boleh kami taati dan melakukannya di tengah-tengah keluarga kami dengan sepenuh hati,
sekaligus sebagai sarana kami selaku orang tua yang bertanggung jawab mengajarkan anak-anak kami untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Sehingga di tengah situasi pandemi corona ini, mereka juga mau belajar dan diajar tentang karakter, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan bangsa kami dari pusat dan daerah-daerah di seluruh Indonesia, agar juga berkenan menyatukan pikiran dan hati untuk bersama-sama menanggulangi wabah yang sedang terjadi ini. Mereka tidak saling menyerang untuk membenarkan diri dan melakukan pencitraan dalam berbagi peduli kasih kepada saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia supaya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cermat di dalam mengatasi wabah corona agar tidak semakin menyebar dan menambah jumlah korban. Mereka kiranya juga dimampukan untuk menyikapi para pelaku usaha kecil serta masyarakat ekonomi lemah yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para aparat polisi, TNI, agar mereka juga terus bersemangat melaksanakan tugas negara mengawal bangsa ini untuk melawan penyakit yang belum ada obatnya. Demikian juga kami berdoa untuk tim BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga gugus tugas untuk menghadapi COVID-19, para dokter dan perawat yang langsung berhadapan dengan pasien corona. Kiranya berkat Tuhan terus menguatkan mereka, menyertai mereka untuk dapat melayani dengan sepenuh hati. Kami mengingat keluarga mereka di rumah masing-masing yang menunggu dengan berbagai perasaan. Tuhan juga senantiasa menghibur dan meneguhkan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk seluruh masyarakat bangsa ini, agar bersedia mentaati semua anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah, dengan bersedia tidak melakukan kegiatan berkerumun, berkumpul, dan mereka mau membatasi diri dengan tidak keluar rumah jika tidak penting sekali. Dan juga yang utama, melakukan pola hidup sehat untuk memasuki dunia yang baru atau masa yang baru nantinya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga yang melakukan semua aktivitasnya dari rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan kreativitas agar tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan. Karyawan yang tetap bersemangat dan berdisiplin bekerja dari rumah, anak-anak kami yang masih belajar dan kuliah dari rumah, kiranya terus memiliki semangat dan kedisiplinan diri untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, karena situasi yang belum memungkinkan umat untuk melakukan kebaktian di gereja-gereja, kiranya umat Tuhan terus diberikan kesabaran, ketaatan dan kesediaan untuk terus melanjutkan kebaktian di rumah-rumah. Hingga saatnya nanti ketika pemerintah mengizinkan kami untuk beribadah kembali, semua kami lakukan dengan suasana masa normal baru. Biarlah kami mempersiapkan diri memasuki masa normal baru ini, di mana kedisiplinan diri menjadi hal yang utama. Terima kasih ya Bapa, banyak hal hendak kami ungkapkan dalam doa dan permohonan kami, dan kiranya dalam segala keterbatasan Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Yang semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus,
Marilah kita sambut firman Tuhan di hari Pentakosta ini dengan menyanyikan suplemen Kidung Pujian nomor 178 bait 1 dan 2. Ya Yesus, terang dan kuat kami. Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah apimu, masuklah dalam hati kami, berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah apimu. Ya Roh Suci yang menghiburkan, curahkan berkat-Mu. Kami pun sangat membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkanlah jalan hidupku, curahkan berkat-Mu. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, di Minggu Pentakosta ini kita bersama mengucap syukur atas penyertaan Roh Kudus yang telah memulihkan dan mempersatukan kita. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan Yesus yang kita rasakan dalam hidup kita selama ini. Dalam ucapan syukur saat ini, kita juga akan memberikan persembahan syukur tahunan atau yang dulu biasa kita menyebutnya dengan persembahan unduh-unduh. Persembahan syukur ini kita haturkan dengan mengingat firman Tuhan yang seperti tertulis dalam 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-29, yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari dengan hati riang gembira kita persembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita puji nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 235 bait 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan
dan saudaraku semua, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau kaya dan maha kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu, apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Ya Allah, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, manusia yang rendah dan hina ini, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepadamu. Sebab itu terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan tanda hormat kami kepadamu. Ingatkanlah kami senantiasa bahwa Engkau lebih menyukai pengenalan akan Allah dan kesetiaan daripada kurban persembahan. Engkau lebih menyukai keadilan dan kebenaran daripada persembahan yang banyak dan mahal. Sebab itu ya Allah, terimalah persembahan ini. Kami akan semakin mendekatkan diri padamu dan berusaha mengenal Engkau lebih dalam lagi, serta lebih setia. Terimalah persembahan hidup ini ya Allah, kami yang akan taat dan setia kepada tanggung jawab kami memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kami dan di seluruh dunia ini, agar semua orang bersukacita dan meluap dengan ungkapan syukur membesarkan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian saat ini, marilah kita dengan hati yang bersukacita kembali memuji nama-Nya yang ajaib dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 bait 1 dan 5. Ku utus Kau. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Saudara-saudaraku terkasih, dipersilahkan duduk.
Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya, kami memasrahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus yang selalu kami pinta untuk menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami, yang hari ini kami rayakan kuasa-Nya turun atas kami semua, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, kebaktian Pentakosta yang kita rayakan hari ini telah selesai. Namun, penugasan yang dipercayakan Bapa kepada kita tidak pernah selesai. Roh Tuhan yang telah dihembuskan kepada kita semua, kiranya mengingatkan kita semua untuk tetap setia meneruskan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian Pentakosta hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di dunia di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya segala upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga untuk menghentikan pandemi COVID-19 di negeri ini akan sia-sia tanpa kedisiplinan diri dari kita semua. Sebagai pengikut Kristus, kedisiplinan merupakan salah satu keutamaan kita, di mana kedisiplinan ini bisa kita tunjukkan melalui tindakan yang kita lakukan, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dan pertemuan. Sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga memasuki masa apapun, termasuk masa normal baru, sekarang ini sikap kedisiplinan tersebut menjadi prasyarat untuk dapat beradaptasi dengan masa normal baru yang ditetapkan pemerintah. Selamat pagi saudaraku semuanya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.